Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Selasa 15 Juni 2021 adalah Selasa Pekan Biasa ke-11. Kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama Injil Matius, bab 5, ayat 43 sampai 48. Kita buka renungan bersama ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka hati kita, telinga kita, untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat matahari yang terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini adalah lanjutan dari sabda Tuhan yang kemarin kita dengarkan dan renungkan bersama, yang sungguh menantang kita. Musuh adalah orang yang menyebabkan orang lain menderita karena perkataan dan perilakunya yang buruk, yang jahat. Musuh kita adalah orang yang menyebabkan kita menderita karena kata-kata yang menusuk hati atau tindakan-tindakan yang jelas merugikan kita. Tapi kita juga bisa menjadi musuh bagi orang lain ketika kita menyebabkan orang lain menderita karena perkataan-perkataan kita yang jahat atau perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Dan hari ini Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus tetap mengasihi orang yang menyebabkan kita menderita. Dan jika kita yang menyebabkan orang lain menderita, pesan Yesus tetap sama. Mengasihi orang yang menderita karena kata-kata dan perbuatan kita, menunjukkan semangat yang baik kepada mereka, meninggalkan cara hidup, perkataan-perkataan yang justru membuat kita menjadi musuh bagi mereka. Mengapa begitu? Karena kita adalah anak-anak Allah. Mari kita sadari ini, kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang oleh darah Yesus diangkat menjadi anak-anak Bapa. Ini martabat kita. Dan kalau kita adalah anak-anak Bapa, maka sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita mengikuti sikap Bapa kepada manusia. Ia menciptakan matahari, menurunkan hujan untuk semua tanpa membedakan apakah dia orang jahat atau orang baik. Dan kita akan menjadi anak-anaknya dan terus menjadi anak-anaknya kalau sikap Bapa itu sungguh-sungguh kita wujudkan. Kita diajak untuk bertindak sesuai dengan martabat itu. Bagaimana caranya? Memaafkan dan mendoakan mereka yang menyebabkan kita menderita. Dan kalau kita yang menyebabkan orang lain menderita, kita berani meminta maaf dan mendoakan mereka juga. Yesus mengatakan kepada kita, hendaklah kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu.
Dan Yesus mengasihi kita ketika kita adalah orang berdosa. Dan sebesar apapun dosa kita, dia tetap mengasihi kita untuk menunjukkan siapa yang diangkat menjadi anak Bapa. Dia harus menunjukkan kasih yang seperti itu. Makin orang berbuat jahat kepada kita, makin kita menunjukkan kasih sayang kepada dia. Dan itu tantangan. Karena si jahat akan mengatakan, tidak pantas engkau berbuat baik kepada dia karena dia telah merusak hidupmu. Rusakilah hidup dia. Suara si jahat akan nyaring sekali. Tapi Yesus mengingatkan kita, engkau adalah anak Bapa, anak yang dikasihi olehnya. Maka hiduplah seperti hidup Bapa yang berkatnya ia tujukan untuk semua. Juga untuk orang-orang jahat. Kita berdoa semoga semangat itu menjadi semangat hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.